Malam teman-teman, karena ini tugas dan saya kira penting juga untuk memahami ontologi secara lebih universal gitu terlebih dahulu. Saya ingin melihat pendapat teman-teman dan eh, kalau bisa dikomparasikan nanti pendapat teman-teman apa sih itu tentang ontologi secara universal, terlepas dari embel-embel terma ontologi hukum atau ontologi sosiologi dan lain sebagainya. Oke, Nal. Maksudnya menarik sih pertanyaan atau pembahasan kita hari ini. Soalnya kata ontologi ini kan sering dipakai itu sama mahasiswa, dosen dan segala macam. Tapi kita juga perlu sadari bahwa ontologi sendiri itu sukar untuk didefinisikan dari para mahasiswa. Entah itu kekurangannya karena mereka belum mengerti apa itu ontologi atau mereka juga belum paham asal usul dari ontologi itu apa sebenarnya, dari mana gitu. Saya ingin sedikit menjelaskan kalau misalnya dari beberapa literatur yang saya baca, ontologi itu adalah sesuatu yang membahas tentang ada dan keberadaan, yang dimana ada salah satu filsuf dia mengatakan bahwasanya ontologi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu ontologi yang berakar pada bahasa Yunani, on dan logos. Nah, on itu berbicara tentang ada dan keberadaan, sedangkan logos itu berbicara tentang pemikiran, gitu kira-kira. Nah, setelah ditelaah lebih jauh, ontologi sendiri juga itu adalah berbicara tentang berbagai aspek lagi, nanti dibagi kalau setahu saya dalam literatur tertentu, yaitu ontologi metafisika dan segala macam. Mungkin itu pemahaman saya. Nanti bisa dikombinasikan tuh dari wacana teman-teman dengan wacana saya. Baik, dari komentar tersebut setidaknya ada dua poin yang ingin saya pertanyakan lebih lanjut dan dielaborasi. Yang pertama tentang terminologi dari ontologi tersebut yang diadopsi dari bahasa Yunani, menimbulkan pertanyaan kenapa banyak sekali bukan hanya ontologi, terma-terma lain itu diadopsi dari bahasa Yunani. Saya teringat statement indah kalau nggak salah seorang content creator itu bilang kalau bahasa Indonesia itu kekurangan kosakata gitu, kalah dengan bahasa Inggris. Apakah itu alasan dari kita menggunakan istilah-istilah yang mengadopsi dari negara luar, atau memang kiblat kebahasaan itu rujuk pada Yunani atau Eropa gitu. Saya tahu ini bukan pembahasan tentang ontologi hukum, tapi penting untuk kita tahu. Yang kedua adalah tentang metafisika yang sepertinya tidak terlalu banyak kita bahas itu. Jadi apa itu metafisika dan pembelahan yang mencolok dari ontologi itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih contohnya. Mungkin Tio juga bisa menambahkan atau memiliki referensi yang lebih gitu. Jadi itu kenapa kita cenderung untuk mengadopsi bahasa non-Indo atau bahasa Yunani secara lebih banyak untuk membahasakan istilah-istilah dan what is metafisik. Terima kasih, Bung. Saya kira perlu kita bahas bersama pertanyaan sederhana yang dilontarkan dari Bung Naldi tadi. Apakah Indonesia kekurangan kosakata sehingga kita memakai istilah-istilah dari
negara-negara Eropa dan juga Yunani. Mari kita merujuk pada salah satu kata, yaitu hegemoni, yang dimana itu juga berasal dari kata Yunani, hegemonial. Nah, kita sering terjebak atau kita sering memakai istilah-istilah dari sana karena sepemahaman saya berasumsi kalau peradaban itu lahir dari negara-negara Eropa ataupun dari Yunani, sehingga itu mempengaruhi banyak kata atau banyak bahasa yang diturun-temurunkan, sehingga Indonesia juga terdampak sedemikian rupa. Tapi yang perlu kita pahami secara bersama, Indonesia memberikan satu tafsiran yang bisa menyederhanakan itu. Nah, sehingga itu memudahkan kita sebagai mahasiswa ataupun kaum pelajar untuk memahami asal muasal kata itu tersebut. Berbicara tentang metafisika, saya pikir itu akan digambarkan lebih lanjut oleh Tio ataupun Bung Rinaldi sendiri, sehingga nanti saya tambahkan agar kita mendapatkan satu kesimpulan. Mungkin di situ dulu. Ada mungkin sepemahaman saya begitu saja tentang ontologi itu. Jadi mohon maaf kurang lebihnya dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Tapi yang saya tahu tuh secara garis besarnya itu tentang pengertian ontologi filsafat itu berasal kalau nggak salah dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yang antara lain onton yang berarti ada dan logos yang berarti studi atau ilmu. Ontologi itu sendiri menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana wujud dari kategori-kategori yang logis yang berlainan, objek fisik dan universal gitulah. Ontologi itu kalau nggak salah pertama kali dikemukakan atau diperkenalkan oleh Rodok pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori itu apa, kalau nggak salah dia itu tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisik ya, metafisik. Terus ada pun mengenai objek material ontologi itu ialah yang ada yaitu individu, ada umum, dan ada terbatas. Dan ada pun beberapa karakteristik dari ontologi tersebut. Salah satunya itu adalah ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, hingga menurut bentuknya yang paling abstrak. Adapun tentang aspek ontologi tersebut dan dalam bahasa Inggris itu ontologi berakar dari bahasa Yunani, sedangkan baik teman-teman, terima kasih untuk pemaparannya. Itu lebih dari cukup untuk mempermudah saya membangun suatu pemahaman tentang ontologi yang beririsan dengan hukum atau kita sebutnya sebagai ontologi hukum. Ini saya ingin meng-highlight beberapa pendapat tentang ontologi hukum atau hakikat hukum dari beberapa tokoh. Sebelum nanti saya ingin aju banding terkait dengan urgensi ontologi hukum. Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan kausal materialis, dari sebab yang berupa bentuk kausal formalis,
dari sebab yang berupa pembuat kausal efisien dan dari sebab yang berupa tujuan kausal finalis. Sementara itu, Katso berpendapat secara sederhana bahwa hakikat hukum tergantung dari orang yang membunyikannya. Teman-teman, berhubung dengan proyeksi ontologi hukum secara khusus dan ontologi atau metafisika secara umum, kebetulan tadi saya membaca esainya Richard Rotary, judulnya Objectivism, Relativism, and Truth, yang terbit tahun 2012. Rotary ini sebenarnya orang Amerika yang kita tahu Amerika adalah negara superpower, namun kehidupan atau pemikiran dari Richard Rotary itu berbanding terbalik dengan citra Amerika yang superpower tersebut. Bahkan ia ingin suatu masyarakat itu mengakui keberadaan masyarakat yang lain. Tapi saya tidak ingin menghelat hal tersebut karena ini adalah ontologi. Ada beberapa pemikiran atau kritik Richard Rotary tentang ontologi, metafisika atau esensialisme, fondasionalisme. Pikiran kira-kira kritik pertamanya atau kritik utamanya terhadap metafisika ialah ia tidak menghendaki penelusuran mendalam tentang ontologi atau metafisika seperti yang dikerjakan oleh filsuf-filsuf terdahulu seperti Telas yang mencoba mencari embrio alam semesta, Descartes dengan cogito ergo sumnya, dan filsuf lain yang menekankan suatu pemikiran dilandasi dengan pencarian fondasi ontologisnya. Rotary menolak esensialisme dan fondasionalisme dan cenderung menekankan tentang kontingensi atau kebetulan dan solidaritas atau kebersamaan. Dari potongan pemikiran kritik Richard Rotary di atas bisa disimpulkan bahwa ia adalah seorang postmodernis bercorak neopragmatisme, atau sederhananya tidak penting menelusuri suatu esensi dari teori, tapi yang lebih penting adalah bagaimana teori tersebut dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Rotary memang bukan seorang akademisi hukum, tapi menurut saya ada beberapa hal yang bisa dijembatani antara kritik ontologi Richard Rotary dengan ontologi hukum. Yang pertama, saya konsep dalam bentuk pertanyaan yang semoga kita bisa merefleksikannya bersama dan saya tidak ingin menjawabnya. Pertama, apakah penelusuran terhadap ontologi hukum dapat memberikan manfaat terhadap hukum itu sendiri dan terhadap sosial kemasyarakatan? Kedua, mengingat Rotary bukan akademisi hukum, tetapi pemikirannya menurut saya beririsan dengan lokus hukum, khususnya filsafat hukum, dapat diakomodir ke dalam hukum, dalam bentuknya yang formil atau setidaknya dapat digunakan dalam porsi sebagai wacana hukum. Saya kira ini sudah lebih dari 10 menit ya teman-teman, cukup untuk membayar lunas tugas kita ya, dan tentu lebih dari itu semoga komentar-komentar kita ini dapat memberikan suatu manfaat untuk mempertebal kajian wacana hukum. Saya kira itu, thank you.